Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 35, mata kuliah MA 1101, akan mempresentasikan hasil pekerjaan proyek mini kami. Jadi kami memutuskan jadi inilah anggota kelompok kami, untuk singkat waktu lanjut, jadi kami memutuskan untuk memilih soal kedua dengan deskripsi sebagai berikut, yang terdiri dari poin ABCD. Kemudian lanjut ke solusi dan pembahasan. Untuk bagian A, kita memutuskan untuk menggunakan botol moisturizer Glow Better. Dan ketika difoto, kemudian dirotasikan dan dicocokkan di sumbu koordinat, diperoleh sketsa seperti ini. Dan kemudian kita memilih suatu fungsi yang merepresentasikan botol si sketsa terluar, yaitu fungsi floor X per 10 tambah 3 dengan interval X lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari 20. Nah, ini adalah daerah yang akan diputar, dan ketika diputar terhadap sumbu X atau garis yang sama dengan 0 akan menghasilkan suatu benda pejal ya. Nah, ini adalah simulasi 3D-nya, namun ini masih belum akurat, ini bukan benda pejal, tapi dia hanya memutar si kurva floor 10 3. Kemudian untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kayla. Baik, saya akan menjelaskan untuk solusi dari 2B, yaitu adalah volume benda putar. Seperti yang kita tahu, untuk fungsinya sendiri itu adalah fungsi floor dengan selang 0 sampai 20. Untuk mempermudah dalam perhitungan volume benda putar, maka dibagi menjadi dua, yaitu tutup dan juga tubuh. Untuk tutup, kita ambil selang 0 sampai 10, sehingga ketika dimasukkan Fx, itu akan diperoleh nilai sebesar 3 dan juga 4. Karena dia floor, maka kita akan mengambil Fx sama dengan 3. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam perhitungan, yaitu dengan metode cakram. Di metode ini diketahui bahwa integral dari 0 sampai 10 pi dengan Fx kuadrat itu akan dihasilkan integral dari 0 sampai 10 dengan 3 kuadrat. Sehingga ketika 3 kuadrat ini akan menjadi 9, dan ketika diintegralkan dia akan menjadi 9x. Nah, lalu dimasukkan x-nya itu 0 dengan 10, sehingga akan dihasilkan 9 kali 10 dan dikurang 9 dikalikan 0. Sehingga untuk volume benda putar bagian tutup akhirnya adalah 90 pi. Bagian berikutnya yaitu tubuh akan dijelaskan oleh teman saya Zafira. Baik, untuk bagian tubuh botol, metodenya hampir sama dengan bagian tutup yang tadi, namun dibedakan antara selangnya. Nah, untuk tubuh botol ini, selangnya diambil antara 10 hingga 20. Nah, lalu pada interval tersebut akan dimasukkan ke dalam fungsinya, yang akan dihasilkan nilai X antara 4 hingga 5. Nah, karena floor tadi, maka kami akan mengambil Fx sama dengan 4. Kami akan menghitungnya ke dalam volume dengan metode cakram. Nah, kami akan mengintegralkan antara selang dari 10 hingga 20 tadi, nanti, dan Fx dikuadratkan yang akan menghasilkan 160 pi. Baik, untuk galat mutlak kita dapatkan dari V aktual dikurangi V taksiran yang dimutlakkan. Lalu untuk V aktual kita cari menggunakan rumus volume tabung yaitu Pi R kuadrat H dengan tutup tabung yaitu R-nya 3 dan H-nya 10. Sehingga hasil dari V aktual tutup tabung 90 pi. Sedangkan V taksiran dari tutup tabung kita dapat dari soal nomor 2B yaitu 90 pi sehingga galat mutlaknya 0 dan batas atas untuk galat mutlaknya 0. Untuk badan tabung dengan R4 dan tinggi 22,5 didapatkan V aktual 360 pi dan V taksiran yang telah didapat yaitu 160 pi sehingga galat mutlak yang didapatkan adalah 200 pi. Dan batas atas galat mutlak adalah 200 pi. Untuk soal nomor 2D akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai taksiran volume bahan. Nah, kita akan membahas dulu mengenai ketebalan plastik. Nah, ketebalan ini didapatkan dari perbandingan antara diameter dan ketebalan di dunia nyata dengan kalkulasi. Nah, pada bagian tutup ini didapatkan kalkulasinya adalah 0,48 satuan panjang. Nah, untuk bagian alas tutup, itu digunakan metode cakram dengan rumus PR kuadrat kali delta X. Dengan jari-jarinya itu kita tahu bahwa fungsi for itu adalah konstan, sehingga pada batas 0 sampai 0,48 didapatkan jari-jarinya adalah 3, sehingga selanjutnya volumenya akan kita integralkan dan mendapatkan hasil 4,32 pi satuan volume. Untuk bagian badan tutup plastik digunakan metode kulit tabung, metode cincin, di mana jari-jari luarnya itu sama dengan metode yang tadi, metode sebelumnya, dan untuk radius dalamnya itu didapatkan dari 3 dikurangi ketebalannya 0,48 sehingga didapatkan 2,52. Dengan rumus volumenya adalah pi jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat dikali ketebalan. Lalu diintegralkan dan didapatkan hasil 25,22 pi, dan total volume plastik yang dibutuhkan untuk membuat tutup botol adalah 29,54 pi satuan volume. Berikut ini adalah perhitungan untuk mencari volume tubuh botol yang berbahan kaca. Tubuh botol ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni alas atas yang berbentuk cincin, selimut yang berbentuk cincin, dan alas bawah yang berbentuk cakram. Dengan menggunakan perbandingan antara selisih radius dalam dan selisih radius luar pada benda nyata, lalu dibandingkan dengan ukuran pada kalkulasi, maka diperoleh bahwa jari-jari dalam cincin pada alas atas adalah 1,714 satuan panjang. Lalu dicari delta V, yakni volume benda putar dari satu potongan. Setelah ditemukan delta V, barulah digunakan volume benda putar dengan metode cincin dan diperoleh volume alas atasnya sebesar 14,93 pi satuan volume. Hal yang sama pun dilakukan
dilakukan untuk menghitung volume pada selimut tubuh botol. Tetapi jari-jari dalamnya berbeda dengan alas atasnya yang berbeda. Hasilnya diperoleh 60,459 pi satuan volume. Dan yang terakhir, untuk menghitung volume alas bawah tutup botol yang berbentuk cakram, digunakan konsep volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Hasilnya diperoleh 18,286 pi satuan volume. Jika ditotalkan, maka volume kaca yang diperlukan untuk membuat tubuh botol ini sebesar 93,67 pi satuan volume. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi ini bermanfaat.